Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Nahmaduhu ala na'amaihi wa alaihi fi ardihi wa samaihi. ونشكره على فضائله التي لا تحصى وعلى هجرة نبيه المصطفى الذي جعلها للإسلام تاريخا خالدا ويوما مجيدا ونصلي ونسلم على الرسول المجاهد الإنسان العابد الرجل الزاهد المناضل القائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الإسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي آيات أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sang penguasa tunggal, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih tiada pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Salawat bertaburkan salam, semoga Allah sampaikan kepada kekasihnya, seorang manusia agung, manusia mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau sebagai penabur kedamaian tanpa pencitraan, kedatangan beliau sebagai rahmat buat sekalian alam tanpa menanti balasan. Semoga yang berhadir pada subuh kali ini adalah orang-orang yang termaktub, tertulis dengan tinta emas, berada dalam satu barisan perjuangan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukarramah, yang mulia Bapak Imam Masjid, Imam Kampung, yang saya hormati Ketua Jumat Berkah beserta seluruh pengurus, juga hadir jamaah S3, hadir dari jamaah DKMA, hadir keterwakilan seluruh jamaah, hadir juga seluruh jamaah
Coba di setel yang bagus. Seluruh jamaah subuh yang berbahagia. Kita masih berada dalam suasana bulan Muharram. Pagi ini kita berada pada tanggal 4 Muharram. 16, 17, 18, 4 ya. 4 Muharram masih suasana di awal bulan Muharram. Sedikit barangkali sebagai review ingatan kita tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah dan dalam konteks kita di zaman sekarang ini. Peristiwa yang merupakan tonggak berdirinya Islam, tauhid, adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah ini karena membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan harta dan nyawa. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika hendak melaksanakan hijrah ke kota Madinah, beliau dihadang oleh kafir Quraisy, Abu Jahal CS. Kata Abu Jahal, Suhaib, kamu datang ke Mekah itu pendatang. Kamu seorang pendatang di negeri Mekah ini. Nya bahasa lain mana? Kamu nyo asolo. Kah pendatang kena. Maka menyuga sahada begah menyuna istilah matang legenya nya matang atai beladi. Kah Suhaib kajak kenal sebagai pendatang. Dulu kamu hadir kemari itu enggak bawa apa-apa. Miskin. Tetapi sudah sekian lama kamu menetap di kota Mekah ini sudah kaya raya. Hartamu berlimpah. Kebunmu sekian hektar. Sekarang kamu mau meninggalkan Mekah begitu saja? Tidak bisa, Suhaib. Kajak keno gasin wate kakaya kaptu Madinah. Yo haji kaya. Kami harus hadang kamu agar tidak berangkat ke kota Madinah. Jawaban Suhaib, Abu Jahal, kalau itu kata kalian berkata saya dulu miskin sekarang sudah berlimpah harta menjadi alasan tidak boleh hijrah ke Madinah, Abu Jahal, sampaikan sama kaummu, silahkan ambil hartaku, semua engkau boleh memilikinya. Tapi satu hal Abu Jahal, jangan pernah hadang saya untuk hijrah ke Madinah. Kah peperle harta lun, kebun lun, usaha saya, toko saya, ambil semua. Tapi satu, jangan pernah hadang saya hijrah ke Madinah. So Abu Jahal, oh menyamanan jaju. Menyamanan berangkat. Yang penting gede kah, lampuh kah, harta kah, jauh kamu madu. Apa kesimpulannya? Sungguh lebih berharga hijrah menyelamatkan iman daripada harus bertahan dengan harta dalam kekufuran.
Tidak ada harga harta, rumah besar, jabatan tinggi bila iman tidak ada bersemi dalam diri kita. Maka hijrah dulu bi amwalihim, dengan harta mereka korbankan demi sukses dalam hijrah. Wa anfusihim, juga dengan jiwa mereka, nyawa jadi korbannya. Seorang sahabat yang sudah lanjut usianya namanya Jundub bin Dhamhar. Ada yang memberi nama Jundab. Oleh karena sebab peristiwa yang dialami oleh Jundub bin Dhamhar, sehingga turun ayat surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Gara-gara peristiwa orang tua inilah turun ayat. Jundub sudah lanjut usianya, juga punya harta. Ketika mendengar ada perintah untuk hijrah, pindah ke Madinah karena suasana di kota Mekah penuh dengan intimidasi dan teror. Hanali nyaman untuk beribadah, tidak nyaman lagi mempertahankan tauhid iman. Maka Jundub ketika mendengar peristiwa untuk boleh hijrah, beliau berangkat di usia tua. Di tengah perjalanan karena fisiknya yang tidak mendukung, kesehatannya yang tidak mendukung, perjalanannya jarak 500 km antara Mekah dengan Madinah. Dengan jalan yang penuh dengan kerikil, padang pasir yang begitu panas, gersang dan tandus, sehingga Jundub fisiknya tidak bertahan. Di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, Israel datang menjemput. Meninggal di tengah perjalanan hendak menuju kota Madinah. Turunlah ayat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati bumi Allah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar rumah dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian menimpanya. Jadi bak tengah-tengah jalan kena hijrah, niat karena Allah dan Rasul, tiba-tiba Allah perintahkan Israel menjemput nyawanya, menimpa kematian atas dirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah telah menetapkan pahala atasnya, ajruhu. Walaupun belum sempat menginjak tanah Madinah, tetapi sejak awal sudah punya niat untuk menyelamatkan iman, tauhid, agama lillahi ta'ala karena Allah dan Rasul, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah tetapkan pahala kepadanya. Maka lahirlah hadis innamal a'malu bin niyyah. Jadi madumbut bak niat itu Allah gecatat bak niat. Niat malaikat pun tidak tahu. Niat kita malaikat pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kapan sesuatu itu ditahu oleh malaikat? Kapan malaikat mengetahui apa yang akan kita lakukan? Setelah niat itu terrealisasi dengan perbuatan. Allah berfirman,
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa yang terucap tidak terucap, ma yalfidhu illa, kecuali ladaihi, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di sisi malaikat raqib atid ditulis. Kapan ditulis? Setelah terucap. Kalau masih tersimpan di dalam kalbu bersifat niat, itu malaikat belum tahu. Jadi malaikat hangdepu ati dia. Yang kegiatannya coba-coba menebak hati orang. Nah, kadang-kadang kita suka menebak hati kok. Yang naiklah. Naiklah. Daripada yang depu kalau ada sikap dia kalau jadi ia muka sah naiklah. Jangan coba-coba menebak hati orang. Jangankan manusia, malaikat pun juga tidak tahu. Allah perintahkan Israel cabut nyawa Jundub bin Zamrah sehingga dia di tengah perjalanan tidak sampai ke Madinah. Itu nyawa berkorban. Bi amwalihim, tadi contohnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau nyawa yang berkorban adalah salah satunya Jundub bin Zamrah. Kalau Umar bin Khattab, beliau sebelum hijrah memang memberitahukan. Tiga bid'ah orang kafir Quraisy. Wahai seluruh kafir Quraisy, ini Umar bin Khattab mau hijrah. Siapa yang ingin berpisah kepala dengan badannya, silahkan tunggu saya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Tidak ada takut Umar bin Khattab. Jangankan manusia, syaitan saja, iblis atau jin saja berpapasan dengan Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Khattab yang geser, yang menghindar. Siapa yang menghindar? Iblis, Pak. Jadi menan berpapasan jalannya Umar je iblis, dia yang geser. Umar bin Khattab beda jauh sama Umar. Ya, Pak. Perlu pegah kenan maksud Pak. Beda jauh dengan Umar Ismail. Umar Ismail begitu berpapasan dengan iblis, gabung cas. Itu maksud saya. Apalagi manusia. Jadi beliau sebelum hijrah beliau tantang itu. Ayo, siapa yang berani? Ini Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, siapa yang berani? Yang mau berpisah kepala dengan tubuhnya, silahkan tunggu saya. Silahkan hadang saya. Satu pun tidak ada yang berani. Umar bin Khattab. Maka hijrahnya pada masa dulu adalah hijrahnya makaniyah, jasadiyah, ruhiyah. Berpindah tempat Mekah Madinah, berpindah jasadnya, berpindah imannya, ruhnya, bukan iman, ruhnya, demi menyelamatkan iman. Nah, dalam konteks kita sekarang apa makna hijrah yang harus kita implementasikan? Paling tidak satu di zaman sekarang, hijrah ruhiyah. Menghijrahkan jiwa kita di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Hampir semua sudut pandangan dan sisi kehidupan penuh dengan godaan. Tidak mengenal awam atau alim, tidak mengenal salah atau soleh. Dunia sekarang merambah ke semua sudut. Wabil khusus untuk merusak ruh kita, untuk merusak iman kita. Maka kalau hari ini kita membaca di media cerita-cerita yang di luar dugaan logika kita banyak.
Hana sangka-sangka ti uro malim pegahaba berpenuh Quran. Bahasa begitu fasih dalam membaca hadis dan ayat. Kitab, semua kitab dia bisa baca. Tiba-tiba keluar di media telah melakukan pelecehan seksual sekian orang santri. Berarti godaan masuk ke dalam sudut-sudut lembaga pendidikan agama. Godaan masuk ke dalam sudut-sudut orang-orang alim. Maka dunia sekarang penuh dengan godaan. Maka perlu kiranya untuk hijrah ruhiyah. Jiwa. Berat tak weh, Pak? Berat tak? Hai termasuk yang ceramahnya pemat HP cik. Di tengah kita pegang-pegang HP, maaf kepegahan. Nyo kan tengah musim bola. Bola. Beklam Posiblah Afrika Selatan lawan Atlanta lawannya Sorboji beklam hanan to no ino na pagahana beklam na. Ketika kita download aplikasi untuk bisa nonton live, di aplikasi itu ternyata mengandung juga maksiat. Saat kita nonton bola sedang istirahatnya ditampilkan iklan-iklan yang menggoda kita. Menggoda ruh kita. Maka berhati-hati, pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Apa yang tak kalah risah lah matinya, artinya akanlah pusat daripada perjalanan gerakan tubuh yang lain. Yang kontrol gerakan tubuh lain ini juga hati. Maka besar sekali godaan dunia sekarang. Perlu untuk hijrah ruh kita, iman kita. Sebelum kita mencari solusinya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebab mengapa orang suka berbuat dosa. Ya, pertanyaan itu. Sebelum kita mau hijrah ini, karena kita manusia biasa tak luput daripada segala noda dan dosa. Untuk bisa kita cari jawabannya, apa penyebab kita suka berbuat dosa? Sebab saya dan kita semuanya. Paling tidak ada 5 sebab mengapa manusia suka berbuat dosa. Mohon diingat ini. Nanti OTKB ceramah nunda yang jika kena ujian tapi menang karena belum yang ingat juga. Ada 5 sebab kenapa manusia suka berbuat dosa kecil atau besar. Dosa kecil atau dosa besar, sengaja atau tidak. Ini apa ya? Kalian sebab. 5 sebab. Sebab yang pertama, kenapa manusia suka berbuat dosa? Dha'ful imanu billah. Sebab pertama, dha'ful imanu billah. Lemah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman padahal sudah didefinisikan. Al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu definisi iman. Iman itu mengandung 3 unsur yang harus melekat. Pertama, melekat dalam hati dulu. Membenarkan di dalam hati bahwa Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Harus melekat di dalam hati kita. Kita sudah ridha Allah itu Tuhan kita. Jadi apapun yang Allah tetapkan dalam hidup ini, kita berkeyakinan berada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa diawasi oleh Allah. Kita yakin apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Kita yakin, kita beriman. Maka manakala kita sudah termanja dengan dosa-dosa,
Berarti ini orang lemah dalam keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Dha'ful imanu billah. Jadi waktu kata pegat dosanya, kita yakin bahwa dia lemah terhadap keyakinan kepada Allah. Maka ada amalan jamaah sekalian yang coba kita istiqomahkan. Membiasakan sebelum tidur membaca 3 kalimat. Saya sarankan Pak, sebelum kita berangkat ke tempat tidur, coba basahi bibir kita dengan 3 kalimat, diulang-ulang terus. Semampu kita ulang. Hanya lompat tahu. UBE ini baca. Atau sambil tidur pun boleh jadi. Apa kalimat itu? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. 3 kalimat. Kan ingat? Tolong kau ulang lah. Sebab lekem juga. Golong gente yang sangat kenanya itamam Pak. Boleh jadi yang tengah itamam. Saya ulang sekali lagi. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku. Jadi dengan kita sadar akan kalimat Allah bersamaku, gak akan mungkin berani kita berbuat dosa. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, berada dalam perut bumi yang paling dalam, di kelam malam, laksana semut hitam, Allah tahu. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, berada dalam perut bumi yang paling dalam, di kelam malam, laksana semut hitam, Allah tahu. Maka ucapkan Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Yang ketiga, Allahu nazirun ilayya, Allah memperhatikan akan aku. Bersama menyaksikan dan memperhatikan. Menyaksikan mungkin tahu, memperhatikan jarak jauh. Yang tanya biasa aja kan lagi tanya dalam lokal, dalam belajar. Yang guru baik ke, dia ikut. Walaupun hanjit disaksikan tahu, minimal dari ke diperhatikan. Jadi kalau sudah menyaksikan biasanya itu dekat. Kalau memperhatikan biasanya jauh dekat. Allah menyaksikan dan memperhatikan kita. Maka kalau orang yakin bahwa hidup ini dalam pengawasan Allah, dia pasti akan terhalang untuk berbuat dosa. 1. Kenapa suka berbuat dosa? Dha'ful imanu billah. Alasan kedua, kenapa orang suka berbuat dosa? Sampai berapa Pak? Salam. Yang kedua, jahlun billahi wa rasulih. Yang kedua, kenapa suka berbuat dosa? Jahlun billahi wa rasulih. Bodoh tentang Allah dan Nabi Rasulnya. Iman tadi yakin, lemah kita iman. Yang kedua, pengetahuan kita. Bodohnya kita tentang Allah dan Nabi kita, Rasulnya. Siapa itu Allah? Ini menyangkut ilmu tauhid, sifat-sifat Allah. Makanya perlu kita duduk bersama ulama, ahli tauhid, tasawuf. Perlu dua, supaya lebih mengenal Allah dengan dekat. Makanya pernah kami sampaikan di dalam safari di KMA ya, waktu di Lambreng. Para nabi itu kan mengenal Allah dengan membiasakan melakukan amal. 3 amalan. Para nabi, para wali-wali Allah, kenapa mereka dekat dengan Allah? Biasa melakukan 3 amalan. Pertama, annal musara'ata ilal khairati. Pernah kami sampaikan pada ini.
Sesungguhnya orang yang bersegera melakukan kebaikan, artinya kebaikan sosial, sesama kita, ini orang pertanda dekat dengan Allah Ta'ala. Amal yang kedua, wal muhafazata 'alal ibadati. Orang ini disiplin menjaga ibadah. Orang yang disiplin menjaga ibadah berarti ini orang mengenal Allah. Yang ketiga, wal mudawamata ila ta'ati. Membiasakan diri dalam ketaatan. Terus menerus dalam ketaatan dalam kondisi bagaimanapun. Mau susah, mau senang, mau gembira, mau sedih, mau punya jabatan, nggak punya jabatan, mau kaya, mau miskin, tetap dalam ketaatan. Maka 3 amalan ini bila kita lakukan, kita termasuk ciri orang yang mengenal Allah. Coba kita biasakan 3 ini, termasuk saya. Maka orang yang bodoh akan Allah Ta'ala, dia cenderung berbuat dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, mengetahui Allah dengan mengenal Allah itu beda. Mungkin sebatas kita para jamaah, itu baru tingkat mengetahui Allah. Tapi kalau setingkat orang soleh, orang para nabi, itu sudah mengenal Allah. Maka kalimatnya innahum a'riful khalqa billah. Sesungguhnya mereka itu para nabi, para wali-wali Allah, makhluk yang sangat mengenal akan Allah Ta'ala. Kalau kita mungkin sebatas mengetahui, tapi belum mengenal secara mendalam intinya. Maka akibat tidak mengenal itulah sehingga cenderung berbuat dosa. Logikanya begini, Pak. Kita sebelum menikah dengan pasangan kita, itu baru sebatas mengetahui siapa dia, tapi belum mengenal siapa dia. Baru kita mengenal, baru mengetahui dia, pasangan kita itu sebelum kita menikah, gaya ngomongnya puitis, berjanji tepat waktu, bahasanya lemah lembut, gaya ngomongnya lidah keluar masuk, bibir selalu basah. Itu pasangan kita. Kita sudah kagum, udah desak orang tua cepat-cepat nikah. Karena sebatas pengetahuan kita, dia lembut, dia setia, dia sangat puitis. Sejauh mata memandang, itu pengetahuan kulitnya. Kapan kita mengenal dia? Setelah ijab kabul, mulai malam pertama, di tempat tidur, baru tahu siapa asli sesungguhnya dia. Baru namanya mengenal. Bantakalan poleh malam tak boleh lampu, takalan gaya Ya Allah. Lagi musim kurban aju-aju. Apa musim kurban kan? Hai mugrong-grong. Takkanlah mati ya Allah. Barakan watai ko isiraw mat kedihnya nya. Selama itu makhluknya. Kamu mulai Pak. Selama itu makhluknya, kamu mulai terganggu tidurku. Nyokah rupaji lagu. Tak kusangka dan tak kuduga, tidak seindah di bawah baknya mekleng ditugu lelhe. Tak begitu dulu? Nah, haruskah kita menyesal? Haruskah kita berkata di tengah malam jam 3 malam itu, ya Allah, munyonyolah kolong, ngucap ulang gede. Pantaskah? Tidak. Dan terimalah, inilah kenyataan, aku sudah mengenal siapa dirinya. Yang logika gimana? Nah, kita barangkali selama ini baru sebatas mengetahui Allah, belum mengenal. Sehingga kadangkala masjid dosa tetap dosa. Yang kadang-kadang uang masjid kada dua orang kopi, kada mat HP mereng, Pak. Bunuh dah semayang, waktu uang semayang kada dua masjid kamat HP mereng. Hai pu HP mereng, game online. Itulah dia, Pak. Karena itu pengetahuan kita tentang Allah terus kita tambah dan kita tambah agar Allah lebih kita kenal sehingga ada rasa takut untuk berbuat dosa. Kedua. Yang ketiga, kenapa orang suka berbuat dosa?
tulul amal. Tulul amal. Ingat dia bacanya amal, bukan amal. Beda dia. Amal lebih kepada perbuatan, pekerjaan. Amal itu angan-angan. Maka orang yang panjang angan-angan biasanya cenderung berbuat dosa. Alah, kandanya mata muda. Panjang Daudi. Kita habiskan dulu masa muda. Untuk watekat Tuhan semayang. Kalimat untuk watekat Tuhan semayang itulah panjang angan-angan. Alhamdulillah lah. Long ada anak semayang, anak menjak masjid apa. Bahkan harta long berlimpah. Munyo ku sedekah mentang harta long di jamang surga. Upah hajak masjid mari. Nyen banyak anggangan. Maka ji hurung kaya-kaya pengusaha raya nyen jarang naik masjid lah. Nyo yang jajak masjidnya yang wajah-wajah susah mendung benar. Yang jajak masjid. Urang kaya-kaya rumah raya pengusaha jarang hidup masjid. Hai kahana lu gahno jarang. Nyo yang jajak-nyo yang home lah. Ini orang kaya yang tidak ke masjid, tidak mau ibadah, merasa hartanya bisa membeli surga. Ini termasuk tulul amal. Merasa kita masih muda, masih kuat, nantilah tua-tua kita ke masjid. Ini termasuk tulul amal. Maka orang yang panjang angan-angan, dia cenderung berbuat kesalahan dan dosa. Itu penyebab ketiga. Penyebab keempat. Mengapa orang suka berbuat dosa? Dha'ful azmi 'ala rusydi. Dha'ful azmi 'ala rusydi. Lemah dalam hidayah besar. Artinya lemah dalam mencapai hidayah. Lemah dalam menggapai hidayah. Hidayah menunggu datangnya, enggak mau berusaha. Maka hendak masjid belum tu hidayah. Maka hendak tinyak buat kah mereka pakai buat long uro kerja apa? Apakah ia buat long uro pre Sabtu Minggu. Menantuk Sabtu Minggu dah bergalam. Ya pengajian ya. Hai, long kerja Senin sampai Jumaat. Sabtu Minggu acara keluarga lah. Kan begah berusaha Sabtu Minggu. Ni pakai you. Hanya acara keluarga. Apalagi minggu lu ada anak buat kemawi. Mampajan sini aja. Singa lah hotel kapal tiun. Hotel kapal tiun lu ya bu. Munan pensiun pakai lo. Hai. Pajan lo dia bu. Kapal tiun. Hai pajan lo. Lu kau istirahat lah. Lu pasti kali itu 2 tahun kan. 2 tahun je kerja pun istirahat ya. Ini bukan pensiun. Baiklah lah. Nantilah hotel-hotel kabeh istirahat lo maruji. Berak sakit. Harap sakatul mau. Jajak lo. Abud. Anak utak kaki kerap mati ke depan. Jadi kapan meraih hidayah ini? Kalau hanya menunggu dan menunggu dan menunggu terus. Maka orang yang tidak berusaha memperbaiki diri, menggapai hidayah, dia biarin dirinya terlena dalam kemaksiatan. Maka orang ini termasuk orang yang cenderung berbuat dosa. Maka penyebabnya lemah dalam menggapai hidayah. Yang terakhir satu lagi, kenapa kita suka berbuat dosa? Mukhalatatul fasiqin. Mukhalatatul fasiqin. Bergaul dengan orang pembuat dosa. Suka bergaul dengan orang fasik. Suka bergaul dengan orang yang suka berbuat dosa.
Tanyo ki bangun menandayo. Maka jadi hati-hati dalam mengon. Cari kawan yang bisa membangkitkan iman kita. Jangan cari kawan yang bermaksiat. Bapak berangkat dapat haji sejak Medan tak motogok. Kebetulan yang punya mobil dia lemah dalam ibadah. Kita numpang mobil dia. Kawan, boleh saya numpang dengan mobilmu ke Medan? Oh boleh, boleh. Mobil saya kosong. Lanjut perjalanan dengan si pemilik mobil yang tidak pernah sholat. Lalu ketika sampai di Masjid Agung Sigli, hanya ubah di Sare karena jalan tol. Ternyata nya kan mati sering. Tiba di Masjid Sigli, Masjid Agung, kita tawar. Kawan, kan sudah zuhur ini. Kita sholat dulu jamak kasar kan boleh. Oh baik. Lu menyuku ikut kah semayang, telak lu. Hana semayang, nyok motor lu hana semayang, Medan itu tu. Tapi masalah lagi, kadengar pahamnya hana kadengar terus. Hais. Bukan je. Ya juga ban kunkah lah, motor kah. Akibat kawan kita dalam mobil tidak suka sholat, maka kita pun sebagai temannya ikut berpartisipasi bagaimana dia. Yang kejiki barengan. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni minas sholihin. Itu Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan rasul yang dijamin syurga, solehnya, ketaatannya, tetapi tetap bermohon kepada Allah Ta'ala untuk berteman dengan orang soleh. Wafatkan saya dalam keadaan muslim, kumpulkan saya ya Allah bersama orang yang soleh. Ya Nabi, tapi masih minta sama Allah kumpul sama orang soleh. Soleh apa lagi selain Nabi? Mau cari soleh mana lagi selain Rasul? Tapi masih minta sama Allah kumpul bersama orang soleh. Itanya yang le salah, doa burung saleh. Kita banyak salah, malah nak kumpul sama orang saleh, kumpul bersama-sama salah. Untung nak ajak Pak Saleh nesu malahnya. Jadi kumpullah bersama orang, cari berkawan dengan orang yang soleh, jangan berkawan dengan orang yang fasik. Maka kenapa kita cenderung berbuat dosa? Kawan kita itu mukhalatatul fasiqin, bergaul dengan orang yang fasik. Karena itu jamaah sekalian berbahagia, kita buka lembaran baru kita ini selalu menjauh daripada segala perbuatan salah dan maksiat. Kita berusaha sekuat tenaga, walaupun manusia tak bisa dipisahkan oleh yang namanya salah dan khilaf. Tapi kita berusaha dengan cara 5 tadi. 5 tadi itu dibalik nanti penyebabnya, lalu kita solusinya, kuatkan iman kita, kuatkan pengetahuan kita terhadap ketauhidan, cari kawan-kawan yang soleh, hindari kita panjang angan-angan. Itu semuanya solusi kita untuk jadi orang yang selalu berada dalam pandangan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam perhatian Allah. Kita akan tercegah dari segala perbuatan maksiat. Saya kira itu saja, matahari telah menunjukkan dirinya dan kita akan beraktivitas kembali apa yang bisa kita lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.